Bapak Ibu, pada tanggal 23 Agustus 1973, ada seorang penjahat bernama John Erik Olsen. John Erik Olsen merampok sebuah bank yang ada di kota Stockholm, Swedia. Bukan hanya dia merampok bank ini, tapi dia juga menahan 4 hostages, menahan 4 tawanan di dalam bank tersebut. Dan kejadian ini berlangsung selama 6 hari. Seperti film-film yang kita suka nonton. Tapi sesuatu yang menarik terjadi. 4 tawanan ini mulai memiliki perasaan. Di antara mereka mulai terbentuk bonding antara 4 tawanan ini, emotional bonding antara 4 tawanan ini dengan sang penjahat itu, saudara John Erik Olsen. Nah, singkat cerita, setelah 6 hari, si penjahat ini ditangkap polisi, dan menariknya di sini, 4 tahanan tersebut, 4 hostages, mereka menolak untuk bekerja sama dengan aparat hukum. Bahkan 4 tawanan ini menolak untuk menjadi saksi di ruang sidang. Kalau itu belum cukup, 4 tawanan ini mereka mengumpulkan dana supaya mereka bisa cari lawyer yang terbaik untuk membela si penjahat ini. Ini adalah sebuah fenomena. Ada yang tahu ini fenomena disebut? Ada yang tahu? Say it out loud. Ini yang disebut dengan Stockholm Syndrome, saudara. Di mana tawanan ini mulai berempati dengan si penjahat. Nanti saya kasih tahu kenapa saya mengawali khotbah kita dengan cerita ini. Tapi hari ini kita lanjutin lagi serial khotbah kita yang kita lakukan, yang kita mulai 2 minggu lalu untuk mengawali tahun yang baru ini. Kita beri judul serial khotbah ini, I Have Decided. Di serial khotbah ini kita mencoba untuk membuat 4 keputusan penting untuk mengawali tahun ini. Di minggu pertama kita membicarakan, menurut saya ini adalah yang paling penting dalam hidup setiap orang. Kita belajar tentang I have decided to follow Jesus. Saya memutuskan untuk mengikuti Yesus. Nah, minggu lalu kita membahas tentang ini juga gak kalah pentingnya. I have decided to take responsibility for my life. Saya memutuskan untuk bertanggung jawab atas kehidupan saya. Mulai sekarang kita mau tinggalkan kebiasaan kita dalam menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain. Saudara, kita dipanggil Tuhan untuk bertanggung jawab atas hidup kita. Dengan hidup yang Tuhan sudah karuniakan, yang Tuhan sudah kasih kepada kita. Dengan apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita dan dalam tangan kita. Kita dipanggil Tuhan untuk bertanggung jawab atas hidup kita. Stop untuk merasa bahwa apa yang kita punya terlalu dikit, apa yang kita punya terlalu kecil, apa yang kita punya terlalu nggak terlalu signifikan, saudara. Nah, minggu depan bertepatan dengan merayakan anniversary kita yang ke-13, kita akan bahas satu ini. I have decided to love my church family. Saya memutuskan untuk mencintai dan mengasihi keluarga di gereja ini. Hari ini ada satu keputusan yang gak kalah pentingnya. Kita akan belajar sama-sama hari ini. Satu keputusan yang saya sebut dengan I have decided to stop dwelling in the past. Hari ini saya memutuskan untuk berhenti hidup di masa lalu. Boleh kita baca sama-sama, saudara? Kangen dengar suara Anda. 1, 2, 3. Saya memutuskan. Ada banyak dari kita mungkin kita terikat dengan masa lalu kita. Bahkan we are shackled, seperti kaki kita dirantai dengan masa lalu itu, saudara. Seperti yang tadi saya bilang, Stockholm Syndrome. Ya kan, kita mulai membentuk sebuah ikatan, sebuah perasaan dengan masa lalu kita. Sehingga akhirnya kita jadi enjoy hidupnya, mengenang-enang yang dulu-dulu, saudara. Jadi seperti kita hidup di masa lalu. Walaupun dalam hati kita yang terdalam kita tahu, this is not good for me. Ini gak bagus buat saya untuk selalu hidup di masa lalu. Bahkan ketika ada orang yang mencoba untuk membantu kita, mungkin mereka lihat kalau kita ini kok sukanya hidup di masa lalu, sukanya inget-inget yang dulu-dulu. Saudara, mungkin orang lain lihat, wah ini gak bagus nih. Tapi waktu orang lain mencoba membantu kita, kita tetap merasa bahwa gak ada yang salah dengan kita. Nah, pertanyaannya apa yang harus kita lakukan
Kalau masa lalu kita terus menghantui kita sampai hari ini. Apa dong yang harus kita perbuat kalau masa lalu kita masih mempengaruhi hidup kita sampai hari ini, mempengaruhi bagaimana kita membuat keputusan, mempengaruhi cara berpikir kita, mempengaruhi cara ngomong kita, mempengaruhi cara kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, saya sadar tentu saja ini nggak mudah. Kalau ini gampang dari dulu kita juga udah move on, saudara. Ya kan? Jadi makanya saya nggak mau menjadi seorang pendeta, seorang pembicara, seorang pengkhotbah yang nggak punya empati dengan apa yang Anda alami. Ya kan? Karena kalau udah muda, saya nggak mau bilang, udah gitu aja dipusingin, udah kenapa nggak move on aja sih, udah begitu aja dipikirin. Enggak, saudara. Kalau gampang, kalau muda, pasti kita semua udah move on. Bahkan, menurut penelitian sains, saudara, otak dan badan kita ini secara fisik itu seperti perekam. Kalau ada kejadian-kejadian negatif di masa lalu kita, seperti badan kita itu, otak kita merekam kejadian itu, saudara. Kalau saya bilang sama Anda ya, mungkin yang muda-muda belum tahu ini, tapi kalau saya bilang kebanyakan dari Anda, Mei 1998. Mungkin beberapa dari Anda bahkan yang ingat, bahkan masih ingat, saudara, tanggal 12, tanggal 13, tanggal 14, apa yang terjadi, Anda di mana, Anda lagi ngapain, Anda sama siapa, semuanya itu mungkin begitu jelas sama Anda. Saya sampai hari ini masih ingat, saudara. Saya udah di Amerika, tapi waktu saya nonton berita di TV, saya masih ingat saya duduk di ruang mana, ada siapa aja di situ, saya masih ingat very vividly, begitu jelas, saudara. Padahal udah hampir 30 tahun. Tapi kalau saya tanya sama Anda, Februari 98 waktu itu Anda lagi pada ngapain? Bulan Maret 98 waktu itu Anda lagi pada ngapain aja? Apa yang Anda lakukan pada saat itu? Karena penelitian mempelajari bahwa kita bisa menampung informasi ketika perasaan kita terikat pada suatu kejadian. Jadi seperti badan kita ingat gitu. Otak kita itu merekam, saudara. Makanya trauma-trauma itu very real, itu nyata, saudara. Makanya hal-hal yang kita alami, kegagalan kita di masa lalu, kebangkrutan, kepahitan, kesalahan kita di masa lalu, ya kan? Keputusan yang fatal yang kita perbuat di masa lalu, hubungan-hubungan yang terjadi di masa lalu yang gagal, saudara, itu terkadang masih menghantui kita sampai hari ini. Dan kadang-kadang bukan cuma apa yang kita lakuin aja, saudara, tapi juga apa yang orang lakuin terhadap kita, ya kan? Ketika orang lain menyakiti kita. Ketika kita dilecehkan waktu kita kecil. Ketika kita dikhianati, saudara. Beberapa bulan yang lalu, saya menjalani sebuah program, namanya Freedom Group. Di dalam program ini, dalam grup ini ada 4 pendeta. Ada dari Indiana, dari Kanada, dari North Carolina, 2 orang putih, 1 orang hitam, terus ada saya, Freedom Group. Program ini berjalan selama 10 minggu. Dan di dalam program ini kita mencoba untuk mengerti trauma-trauma apa yang kita alami di masa lalu. Kejadian-kejadian masa lalu apa yang masih mempengaruhi kita. Ya kan? Dan akhirnya kita bahas tentang bagaimana kita dibesarkan, keluarga seperti apa, di mana kita dibesarkan, terus ada kejadian-kejadian penting gak yang terjadi di masa kita kecil, masa kita remaja, saudara. Tujuannya supaya kita bisa bebas dari masa lalu yang mengikat kita. Nah, terus ada satu sesi, saudara. Waktu kita doa sama-sama, Anda mungkin pikir ini lucu nih, saudara. Tapi, saya diingetin gini. Waktu saya remaja, SMP 3, ya kan, saudara. Waktu itu saya lagi pacaran sama seorang perempuan, saudara. Jangan bilang sama anak saya ya, kalau SMP 3 saya udah pacaran, saudara. Ya kan, tolong jangan bilangin. Ini antara kita aja, jangan sampai keluar ruangan ini ya. Waktu itu saya lagi pacaran sama teman sekolah saya, saudara. Ternyata dia ada affair, saudara. Dengan teman saya punya koko. Ya kan, Anda pikir kasihan amat nih pastor nih, ya kan, diselewengin gitu. Terus dia ada affair, saudara. Nah, saya nggak tahu peristiwa itu mempengaruhi hidup saya seperti apa. Mungkin peristiwa itu membuat saya jadi susah untuk percaya sama orang. Bahkan saya diingatkan itu, bahkan saya cerita sama anak-anak. Kayaknya saya nggak pernah cerita ini sama kamu. Jangan-jangan ketika saya menoleh ke belakang, saudara,
Kenapa masa-masa remaja, awal tahun 20-an gitu ya. Kalau pacaran gitu gak pernah serius. Lompat dari satu hubungan ke hubungan lain, ke hubungan lain, ke hubungan lain, saudara. Ya kan? Ya emang saya gak salahin murni perempuan itu memang keganjalan juga kali begitu, saudara. Tapi saya gak tahu, saudara. Trauma itu mengakibatkan apa. Tapi yang saya pelajarin adalah gini, saudara. Ternyata masa lalu itu tidak hanya tinggal di masa lalu. Tapi masa lalu itu bisa muncul di masa depan kita. Our past doesn't stay in the past, but our past show up in our future. Makanya penting buat kita untuk take care of our past supaya kita bisa move on ke our future. Nah, hari ini saudara, sederhana saja, mungkin ini akan kedengaran terlalu sederhana, bagaimana supaya kita bisa berhenti hidup di masa lalu. Kita akan bahas 2 poin ini aja, saudara. Yang pertama, we let go of our future and then we let go of our past and focus on our future. Kita lepaskan masa lalu kita fokus dengan masa depan kita. Bagaimana kita berhenti untuk hidup di masa lalu. Ya kan, Rosid kreatif dikit kayak, ya ini udah paling kreatif lah, saya juga gak tahu ngomongnya gimana ya. Pokoknya lepasin masa lalu kita, fokus sama masa depan kita. Ya kan, kita akan bahas satu-satu. Let go of the past. Kita lepaskan masa lalu kita. Saya percaya gini, saudara. Melepaskan masa lalu kita, salah satu bentuknya adalah ini. Kita harus menerima, accepting, ya kan, kita harus mengakui, we have to embrace bahwa apa yang terjadi di masa lalu kita, apapun kesalahan itu, apapun kejadian yang terjadi, apapun kegagalan itu, saudara, yang terjadi di masa lalu itu adalah bagian dari cerita kehidupan kita hari ini. Anda nangkap, saudara? Salah satu cara untuk melepaskan masa lalu kita harus accepting and embracing, menerima dan mengakui bahwa apapun yang terjadi di masa lalu itu adalah bagian cerita kehidupan kita hari ini, saudara. Untuk kita bisa tutup buku, untuk kita bisa find closure, kita harus mengakui bahwa siapa kita hari ini sedikit banyak itu adalah akumulasi dari apa yang terjadi di masa lalu. Anda mengerti maksud saya, saudara? Tapi ini yang Anda dan saya perlu ingat. We may be the product of our past, but we are not the prisoner of our past. Kita mungkin produk masa lalu kita, tapi kita bukanlah tahanan atau tawanan dari masa lalu kita. Amin, saudara? Bagus ya, saudara ya? Saya dapat dari Google, saudara. Ada seorang di Alkitab yang bilang gini. Ada seorang di Alkitab, ini satu orang ini udah kalau kita mau ngomongin soal kegagalan di masa lalu, ini orang tahu persis rasanya apa itu kegagalan di masa lalu. Ini orang namanya Petrus, saudara. Petrus adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Anda bayangin, Petrus ini adalah saksi mata, dia ada di barisan depan waktu Yesus membuat mukjizat. Bayangin, saudara, berapa mukjizat yang Petrus saksikan dengan mata kepala dia. Dia ada di situ. Satu-satunya murid Yesus yang jalan di atas air, Petrus. Ada orang nih yang udah mati 4 hari, namanya Lazarus. Yesus bangkitin dari kematian, dan Petrus menyaksikan itu dengan matanya sendiri, saudara. Suatu hari Yesus naik ke atas gunung untuk berdoa. Tapi Yesus cuma bawa 3 muridnya. Kan ada 12 tuh. Tapi yang diajak naik ke atas gunung cuma 3. Peter, John, and James. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Petrus salah satunya yang diajak. Waktu mereka lagi tengah-tengah doa nih di atas gunung, tiba-tiba Yesus berubah rupanya. Wajahnya bersinar seperti matahari, pakaiannya pokoknya bersinar, saudara. Dengan kata lain, pada saat itu Yesus menunjukkan kemuliaannya. Udah gitu terus Musa itu muncul. Musa yang hidup ribuan tahun sebelum Yesus muncul di atas gunung itu.
Lalu ada Nabi Elia, salah satu nabi terhebat di sejarah bangsa Israel. Itu juga datang di gunung itu, saudara. Orang-orang yang hidup ribuan tahun lalu. Terus mereka ngobrol-ngobrol. Pengalaman ini begitu luar biasa buat Petrus. Sampai-sampai Petrus bilang gini, udahlah kita di sini aja selama-lamanya, jangan kemana-mana lagi. Petrus yang sama. Orang yang sama nih si Petrus nih. Sebelum Yesus ditangkap, Yesus bilang gini, Petrus, kamu akan menyangkal saya. Berapa kali, saudara? 3 kali. Petrus bilang, enggak mungkin. Ya kan? Yesus, aku enggak mungkin melakukan itu sama kamu. Dengan pedenya, dengan percaya dirinya, dia bilang sama Yesus, aku enggak akan menyangkal kamu. Beberapa jam setelah dia ngomong itu, dia menyangkal Yesus enggak sekali, enggak 2 kali, tapi 3 kali. Seorang remaja, seorang perempuan remaja, saudara, mendatangi Petrus. Kamu kan salah satu muridnya Yesus. Hah? Enggak, aku enggak kenal siapa itu Yesus. Dan kalau itu belum cukup, habis Yesus disalib dan dibunuh, Petrus meninggalkan panggilannya. Dia balik lagi ke kerjaannya yang lama, saudara. Dia balik lagi, apa kerjaan dia? Nelayan. Anda bisa bayangin gak sih? Apa yang Petrus rasain? Perasaan bersalah, penyesalan, ya kan, perasaan tertuduh, perasaan gak berguna, ya kan? Bayangin saudara, apa yang Petrus rasain. Jangan-jangan ini yang Daud rasain waktu dia nulis Mazmur 38, saudara. Daud bilang gini, aku tenggelam dalam banjir kesalahanku. Beban dosaku terlalu berat bagiku. Saudara. Ada gak di antara kita yang pernah merasakan ini, saudara? Saya gak tahu, mungkin kalau Anda orang tua, suatu saat Anda gak bisa mengendalikan emosi Anda, lalu kita mengatakan sesuatu kepada anak kita. Mungkin sebagai suami, sebagai istri, kita mengatakan sesuatu di tengah-tengah amarah kita kepada pasangan kita. Mungkin sebagai anak, kita mengatakan sesuatu kepada orang tua kita, saudara, yang kita sesali. Pernah gak Anda mengalami apa yang Daud dan Petrus rasakan? Mungkin perasaan malu kita, shame, saudara. Karena kita udah jatuh berulang-ulang kali di lubang dosa yang sama. Perasaan malu kita, saudara. Bahkan ada dosa yang kita sembunyiin, yang orang-orang terdekat aja gak tahu. Ya kan? Pasangan kita aja gak tahu dengan dosa yang kita sembunyiin ini, saudara. Mungkin ada beberapa dari Anda yang merasa bersalah karena Anda memperlakukan orang lain dengan tidak baik di masa lalu. Mungkin kita berpikir kembali di masa lalu tentang keserakahan kita. Gara-gara kita merasa gak cukup, gue sikat lagi. Akhirnya keserakahan kita dampaknya kepada keluarga kita, saudara. Kesalahan kita, keluarga kita yang harus tanggung. Mungkin kita merasa gak berguna. Waktu keluarga kita mengalami sesuatu dan kita gak bisa berbuat apa-apa, saudara. Aku tenggelam dalam banjir. Aku tenggelam dalam perasaan bersalahku. Aku tenggelam dalam penyesalanku. Ada satu lagi kesalahan Petrus. Ada satu lagi kesalahan Anda dan saya, saudara. Anda mau tahu apa kesalahan itu? Kesalahan kita, kesalahan Petrus. Kita lupa that the grace of God is bigger than our past. Kasih karunia Tuhan itu jauh lebih besar dari dosa masa lalu Anda. Anda lupa itu. Petrus lupa itu. Kita underestimate, kita lupa bahwa kuasa karya salib Kristus, kuasa kasih dan pengampunan Tuhan itu jauh lebih besar dari apapun yang Anda pernah perbuat, saudara. Waktu Yesus mendatangi Petrus, waktu Yesus bangkit dari kematian,
Dia mendatangi Petrus di tempat kerja Petrus, di pinggir pantai saudara, dia lagi kerja saudara. Yesus nggak bilang gini sama Petrus, gue mau lu mohon sujud-sujud depan gue. Nggak disuruh gonggong saudara, buat Anda yang ngikutin berita. Buat Anda yang tahu aja. Yesus nggak bilang sama Petrus untuk menyesali perbuatannya. Dia nggak bilang gini, lu malu gak sih sama diri lu sendiri? Nih, sini lakuin 3 hal ini untuk memperbaiki dosa-dosa kamu. Yang Yesus tanya sama Petrus cuma ini saudara. Peter, do you love me? Petrus, apakah engkau mengasihiku? Petrus boleh tinggalkan panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Tapi Yesus gak pernah mengambil dan merubah panggilannya dalam kehidupan Petrus. Anda masih ingat? Yesus bilang gini, Simon, mulai sekarang nama kamu saya ganti menjadi Peter atau Petrus. Yang artinya the rock, batu karang. Terus Yesus bilang gini, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, gerejaku. Petrus boleh mengkhianati Yesus. Petrus boleh meninggalkan panggilannya. Tapi Yesus gak pernah ambil panggilannya dari kehidupan Petrus. Di hari Pentakosta, di depan ribuan orang. Waktu gereja baru lahir, saudara. Siapa yang berdiri dan berkhotbah di situ? Petrus. Ribuan orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dibaptis, saudara. Hal yang sama yang Anda perlu dengar hari ini. Siapa Anda tidak pernah didefinisikan dari apa yang Anda pernah lakukan. Tapi siapa Anda didefinisikan dari apa yang Tuhan katakan tentang Anda, saudara. Cerita yang Tuhan mau tulis dalam kehidupan kita bukanlah cerita tentang kegagalan, saudara. Cerita yang Tuhan mau tulis dalam kehidupan kita adalah cerita bagaimana Tuhan memberikan kita kemenangan. Tuhan gak mau Anda terus hidup dalam penyesalan dan terus dalam rasa bersalah dari masa lalu kita. Melainkan Tuhan ingin Anda dan saya hidup di dalam kasih kesetiaan Tuhan sepanjang hidup kita. Kita bukan tawanan dari masa lalu kita. Tapi Anda dan saya sudah dibebaskan, Anda dan saya sudah dimerdekakan, dan Anda siap diluncurkan ke masa depan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Ada amin, saudara? Let go of our past. Lepaskan masa lalu kita. Ini poin yang kedua, habis itu kita selesai. And focus dengan masa depan kita, focus on the future. Di Alkitab Anda ada kitab Yesaya. Yesaya itu adalah nabi Tuhan, the prophet of God. Di bab yang ke-43, Yesaya di chapter 43, pasal yang ke-43, konteks dari pasal ini adalah gini saudara. Tuhan menyuruh Nabi Yesaya berbicara kepada umat pilihannya, kepada bangsa pilihannya. Tuhan ingin ingatkan mereka bahwa Tuhan mengasihi mereka. Tuhan ingin mengingatkan bangsa pilihannya bahwa aku ingin memulihkan kalian. Walaupun bangsa ini udah berkali-kali berdosa sama Tuhan. But God never abandoned them. Tuhan gak pernah meninggalkan mereka. Karena Tuhan punya covenant, Tuhan punya perjanjian dengan mereka. Dengan umat-umat pilihannya. Tapi yang menarik gini, Tuhan lagi ingatkan nih sama bangsanya nih. Tentang apa aja yang Tuhan pernah lakukan kepada nenek moyang mereka. Kalian ingat, kalian menjadi budak di Mesir 400 tahun lebih di bawah jajahan Raja Firaun. Aku membebaskan kalian melalui kepemimpinan Musa. Aku mengeluarkan kalian dari perbudakan. Kalian ingat mukjizat yang luar biasa ketika aku membelah Laut Merah sehingga kalian bisa menyeberang dan berjalan di Laut Merah itu. Waktu Tuhan lagi ingetin semua itu, tiba-tiba Tuhan bilang gini, Anda perhatikan di depan. Tuhan berkata, Anda bantu saya. Tidak ada percuma mengenang yang sudah-sudah. Tuhan bilang apa saudara? Perhatikanlah aku membuat sesuatu yang baru. Kapan Tuhan membuat sesuatu yang baru? Sekarang nih udah mulai. Tidakkah engkau melihatnya? Tuhan bilang gini,
Udah nggak usah mengenang-kenang yang lama-lama, ya kan? Nggak usah dikenang-kenang kemenangan masa lalu. Aku sedang membuat sesuatu yang baru, bahkan sekarang udah mulai. Tidakkah engkau melihatnya? Ternyata saudara, melepaskan masa lalu kita bukan hanya bicara soal kesalahan dan penyesalan kita di masa lalu. Tetapi melepaskan masa lalu kita itu termasuk melupakan kemenangan di masa lalu. Berhenti mengenang-enang masa jaya kita, saudara. Sederhananya, we forget the good old days. Berhenti untuk mengenang-enang masa jaya kita di masa lalu. Keberhasilan, kesuksesan kita di masa lalu, saudara. Memang terkadang masa lalu itu menyenangkan. Apalagi kalau saya ingat-ingat masa lalu di mana saya nggak perlu mikirin bill, saudara. Gak usah mikirin bayar rumah, gak usah mikirin bayar cicilan, gak usah mikirin makanan, semua udah ada. Masa lalu itu menyenangkan, saudara. Beberapa dari kita, mungkin dulu kita pernah berjaya. Mungkin kita dulu pernah ada di puncak kesuksesan dengan usaha yang kita bangun. Sampai akhirnya ketika semua itu hilang, kita harus memulai hidup kita yang baru. Bahkan kita harus memboyong semua anggota keluarga kita pindah ke Amerika, saudara. Yang Tuhan mau ingatkan sama kita, waktu, Anda perhatikan ini, waktu kita terus mengenang-enang kejayaan masa lalu, kesuksesan dan kemenangan masa lalu, kita gak bisa melihat pekerjaan yang Tuhan sedang lakukan sekarang ini. Anda nangkap gak, saudara? Saya ulangin. Kalau kita suka mengenang-enang kesuksesan dan kejayaan masa lalu, kita gak bisa melihat hal-hal yang baru yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita sekarang ini, saudara. Kita nggak punya kemampuan untuk melihat hal-hal baru yang Tuhan lagi kerjain. Kenapa, saudara? Tuhan nggak mau kita mengenang kemuliaan di masa lalu. Tuhan janji sama kita untuk membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar, saudara. Makanya dia gak mau kita terus berdiam, terus mengenang-enang dan di sesuatu, baik itu hal yang baik maupun hal yang buruk. Paulus tulis gini, saudara. Paulus di Filipi 3. Jadi konteks dari Filipi 3 itu gini. Ada orang-orang nih, ada kelompok-kelompok nih yang bangga dengan bangga karena mereka disunat, saudara. Bangga karena mereka keturunan dari ini, dari itulah, saudara. Dia pikir resume mereka, ini biasanya orang-orang religious, dia pikir resume mereka itu akan membuat mereka benar di hadapan Tuhan. Lalu Paulus bilang gini sama orang-orang itu, kalau kita mau ngadu resume, kalian tahu gak apa resume saya? Saya ini keturunan murni, I'm a pure blood dari orang Israel. Saya ini keturunan langsung dari suku Benyamin, saudara. Saya ini adalah kelompok dari klub elit yang namanya Farisi, ya kan? Kalau kita mau ngadu resume kalian gak ada apa-apanya. Terus Paulus bilang gini, tapi setelah saya mengetahui dan mengerti keindahan karya Kristus, saya anggap semua itu adalah sia-sia, sampah, saudara. Terus Paulus bilang gini, bukan seolah-olah aku memperoleh ini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Paulus bilang gini, setiap hari ini yang saya lakukan. Paulus bilang gini, setiap hari ini yang saya mau kalian lakukan, kata Paulus kepada kita semua, saudara. Apa itu? Satu hal ini, melupakan apa dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Lupakan apa yang ada di belakangku, kegagalan masa lalu, kemenangan masa lalu, kesalahan masa lalu, kemuliaan masa lalu. We're forgetting the good old days. Kita lupakan kejayaan masa lalu. Dan dia bilang, aku fokus kepada apa yang ada di depanku. Kenapa? Karena yang di depan jauh lebih berharga. Apa yang ada di depan, saudara? Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Karena yang ada di depan jauh lebih penting, makanya saya lupain apa yang ada di belakang.
untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah di dalam Yesus Kristus. Kita nggak bisa dapetin yang di depan kalau kita nengok ke belakang terus, saudara. Kita nggak bisa meraih apa yang Tuhan sediakan di depan kalau kita terus nengok ke belakang. Kalau kita terus jadi tawanan dari masa lalu kita nggak bisa menjawab panggilan Tuhan, panggilan surgawi yang Dia sudah sediakan buat kita semua. Kasih saya 5 menit lagi, saya selesai. Saya mau tutup dengan cerita ini. Ada dalam sejarah, ada seseorang yang bernama Booker T. Washington. Saya ada fotonya ini. Ini Booker T. Washington. Booker T. Washington ini adalah seorang budak. Dia hidup waktu zaman-zaman budak. Dia, keluarganya, semua budak-budak yang lain, mereka bekerja di satu ladang yang dimiliki oleh seorang tuan, seorang master. Setiap pagi, Booker T. Washington dan keluarganya dan teman-temannya itu selalu dibangunin sama suara ayam berkokok, saudara. Jadi kalau ayam itu udah berkokok di pagi hari, itu adalah tanda di mana mereka harus bangun. Semua budak harus bangun, mereka harus bekerja di ladang sebagai budak di bawah terik matahari yang panas dengan pekerjaan yang begitu berat. Jadi dengan kata lain, suara ayam berkokok ini adalah simbol dari perbudakan dan kerja keras. Dan ini terjadi selama tahunan demi tahun, demi tahun, dan demi tahun. Suatu hari, Presiden Amerika bernama Abraham Lincoln, dia mendeklarasikan yang namanya The Emancipation of Proclamation. Proklamasi emansipasi yang artinya, mulai detik itu, perbudakan sudah tidak diizinkan lagi. Yang artinya perbudakan sudah nggak boleh ada lagi dan semua budak merdeka. Tapi masalahnya, keesokan paginya, itu ayam masih berkokok. Tapi kali ini ceritanya berbeda. Waktu ayam itu berkokok, mama dari Booker T. Washington, dia ambil kampak. Dia kejar ayam itu, dia tangkap, dia pulang, dia bikin ayam goreng, saudara. Karena buat mereka, langkah pertama untuk menuju kemerdekaan, langkah pertama untuk menuju masa depan, mereka harus mendiamkan, mereka harus membungkam suara yang mengingatkan mereka akan yang namanya perbudakan. Anda mengerti maksud saya, saudara? Saya nggak tahu berapa banyak dari kita hari ini yang habis gereja kita akan pulang dan kita harus goreng ayam. Ada berapa dari kita yang harus membunuh suara-suara, saudara, yang ayam itu kita harus goreng. Suara-suara di dalam diri kita yang berkata gini, masa jaya saya sudah lewat. Hari-hari terbaik saya sudah lewat. Saya nggak punya masa depan. Udah terlambat buat saya melakukan sesuatu. Saya gagal. Udah terlambat buat saya untuk melakukan perubahan dalam kehidupan saya. Saya harus menerima inilah takdir hidup saya. Inilah kenyataan hidup saya. Ini adalah suara-suara ayam jantan yang harus dibungkam, saudara. Ayam itu kita harus tangkap dan kita harus goreng, saudara. Anda pernah menyadari gak bahwa sisa hidup Anda dan hidup saya semuanya ada di depan. Enggak ada sisa hidup Anda dan hidup saya di belakang, saudara. Enggak ada. Anda setuju, saudara? Ya kan? The remaining of our life, sisa dari hidup kita, semuanya ada di masa depan kita. The remaining of our life is in the future. Jadi ayo sama-sama kita berhenti mencoba untuk merubah apa yang kita nggak bisa ubah, yaitu masa lalu kita, saudara. Ayo sama-sama kita melangkah ke depan. Yuk sama-sama kita melangkah ke masa depan yang penuh pengharapan bersama dengan Tuhan. Melangkah ke masa depan yang penuh dengan berkat bersama dengan Tuhan. Penuh dengan kelimpahan bersama dengan Tuhan. Kita melangkah ke masa depan yang penuh dengan hidup yang bermakna dan berarti. Yang berlimpah dengan tujuan-tujuan surgawi. Amin, saudara. Yuk kita melangkah ke masa depan yang penuh dengan kasih karunia.
yang penuh dengan favor Tuhan, yang penuh dengan pertolongan Tuhan dan segala sesuatu yang baik yang Tuhan sudah sediakan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin, saudara. Ayo kita pulang. Dan kita goreng ayam sama-sama, saudara. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Ko Beni, bolehkah berdoa untuk kita semua? Thank you. Jadi cerita tadi gimana? Ada di Google, nanti lihat di Google. Oke, yuk mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh belajar untuk menatap masa depan kami yang sudah Tuhan siapkan buat kami, yaitu masa depan yang penuh dengan harapan. Masa depan yang penuh dengan kegemilangan. Masa depan yang penuh dengan kemuliaan. Ya, Engkau sudah siapkan bagi kami anak-anak-Mu, ya, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terus ajar kami untuk terus berjalan bersama dengan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa buat apa-apa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami juga akan menikmati setiap hidangan yang akan disediakan. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani kami. Juga sebentar kami akan pulang dengan berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan berkat yang terbaik dari Bapa kita di surga. Cinta kasih daripada anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya kita terima berkat sama, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday semua, kasih salam samping kiri kanan Anda. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday buat kita semua. Tim Praise and Worship, jangan lupa kita akan meeting di tempat ini setelah makan siang.